Pagi-pagi semangat pagi guys, salam trading tenang senang, kemudian juga happy weekend. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Saya ingin ngevlog secara spontan dalam kaitannya masih dengan dunia trading ya. Seperti kita ketahui bersama kemarin, gold itu mengalami penurunan yang sangat tajam. Kalau tidak salah sampai 900 pip atau 90 poin satu hari. Nah, kemudian beberapa hal ada yang bingung kenapa gold turun sedemikian tajam. Padahal Amerika secara prinsip itu kondusif, di mana Trump pada akhirnya membuka peluang untuk memberikan kekuasaannya secara baik. Kemudian juga terjadi blue wave, di mana Partai Demokrat memenangkan Senat, sebelumnya sudah memenangkan House of Representatives. Kemudian vaksin juga mulai berjalan. Mestinya kan gold akan menguat dan USD melemah. Mestinya kan seperti itu. Tetapi saya ingin berbagi mengenai bagaimana sih jika misalkan di dalam kita menganalisa ternyata harapan atau ekspektasinya itu tidak sesuai dengan analisa kita. Nah, ada 3 hal yang perlu Anda ingat. Sebentar, kita ngopi dulu. Saya baru olahraga, pagi-pagi seperti ini setelah olahraga kita menikmati kopi, itu luar biasa dahsyatnya. Apalagi diiringi live piano oleh anak saya ini, Vida. Itu benar-benar mantap, termasuk jika market open ya. Jadi habis olahraga, trading sambil ngopi, sambil makan roti, diiringi piano secara live. Itu nikmat mana lagi yang kau dustakan, istilahnya seperti itu. Oke, kembali lagi. Yang perlu saya ingatkan menghadapi sebuah hasil yang berbeda dengan ekspektasi kita dari analisa adalah pertama, ini bukan yang bercanda, tetapi sering saya mengulang-ulang bahwa market itu bukan punya opung atau bapak kita. Artinya begini, kita bukan market maker, kita bukan market leader, kita bukan institusi besar yang bisa menggerakkan tren. Terima itu. Ingat, tren dibentuk oleh institusi besar. Jadi ada kemungkinan, dan nanti akan saya terangkan lebih lengkap lagi. Bukan ada kemungkinan, dan itu pasti, institusi besar misalkan George Soros ini melakukan aksi profit taking. Jadi inti pertama dulu bahwa market bukan punya bapak kita, kita tidak punya kuasa menggerakkan market, suka-suka institusi besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat Anda loss, jangan lebay dalam tanda kutip. Maksudnya apa ya? Jadi pada saat kita gagal, kita jangan langsung bereaksi negatif. Coba cek, selama ini kita analisa, misalkan berapa kali profit atau benar, berapa kali tidak benar. Kalau umpamanya misalkan Anda 2 kali benar, 1 kali salah, maka profit Anda sudah di tangan, dan jika konsisten tentunya dengan RR1 banding 1 minimal, maka equity Anda sudah tumbuh. Oleh karena itu, sebelum kita komplain, sebelum kita lebay, kita cek dulu nih dari analisa yang kita lakukan, banyakkan benarnya atau banyakkan salahnya. Kalau banyakkan benarnya, kita sudah sukses. Bukan membela diri, tetapi institusi besar pun pernah rugi. George Soros, Jim Paulson pernah rugi, Citibank juga, apalagi kita. Makanya terima sebuah hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang sudah kita buat berdasarkan trading plan yang benar, yang baik, yang lengkap. Jadi biasa saja, tinggal nanti sekali lagi bagaimana
tingkat akurasinya, banyak gagalnya atau banyak ruginya. Ini merupakan sebuah sikap yang harus kita bentuk. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena gini, banyak terjadi waktu saya memberikan analisa, sering benar itu nggak ada komen. Ini contoh di luar yang mau saya katakan utamanya ya. Apresiasi nggak ada, say thank you pun tidak ada. Ini yang terjadi ya. Nah, hubungannya apa? Kita juga sering begitu. Kalau misalkan salah, termasuk kalau saya memberikan analisa, langsung bereaksi itu. Ada yang haters, ada yang tidak haters, tapi mindsetnya belum benar. Artinya, pada saat positif, pada saat ekspektasi atau hasil, sesuai dengan ekspektasi benar, itu nggak ada apresiasi, nggak ada komen positif. Tapi jika salah, langsung reaktif, bukan responsif ya. Langsung, wah, nggak bener nih analisanya. Padahal sebelum-sebelumnya banyak benarnya. Nah, kalau kita bersikap seperti itu akan terbawa ke trading kita secara pribadi. Mindset kita akan memikirkan yang negatifnya, akan memikirkan yang lossnya, sehingga terkesan lebay. Giliran yang benarnya, kita tidak pernah mengingat itu. Dengan asumsi sekali lagi, money managementnya sudah benar ya, RR-nya sudah benar. Jangan jadi pribadi yang seperti itu, dan itu nanti akan terbawa ke dalam dunia trading. Saya mengalami situasi seperti itu ya. Dan ingat ya, nanti akan saya bahas lagi bahwa hal-hal seperti ini yang maksudnya di atas kertas berdasarkan analisa mestinya gold menguat, itu juga pernah terjadi sebelumnya. Jadi sebuah hal yang biasa. Contoh, kayak misalkan waktu awal mulanya COVID. Anda ingat bulan Maret, gold mengalami penurunan yang seperti mirip hari Jumat kemarin, 900 pip satu hari. Tetapi kemudian lihat, mencapai harga tembus 2000. Kemarin gold ditutup kira-kira 1828, kan seperti itu. Nah jadi, kembali lagi, market bukan punya opung kita, bisa saja analisa teknikal kita itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di market. Contohnya soal pergerakan gold yang turun awal COVID. Tetapi kan saya sering memberikan analisa dan benar. Kemarin terbukti, saya bilang Desember gold akan naik, dan benar naik. Dan saya juga sebetulnya sudah memberikan warning, kalau kita berdasarkan bukan analisa teknikal, sering sekali menuju ke Chinese New Year, gold malah turun. Padahal sebelumnya asumsi orang, Imlek gold menguat. Jadi ini bisa saja pengulangan dari sebelumnya. Coba Anda cek. Menjelang Imlek, kalau nggak salah 2 tahun belakangan ini malah turun. Nah jadi kembali lagi saya ulang-ulang bahwa saat kita loss biasa saja. Dan yang ketiga, jangan memaksakan diri untuk kembali analisa benar seperti balas dendam. Maksudnya gini loh, misalkan gold udah turun gitu kan, ya udah, karena misalkan mau ngebuy terus di bawah, wait and see. Nah itu, jadi jangan langsung ingin yang salah itu berubah berbalik jadi benar. Nah kalau saya perpanjang lagi, penurunan gold itu sebetulnya hal yang biasa guys. Maksudnya gini loh, kan kenapa sih harga naik atau trennya bullish? Institusi besar, misalkan George Soros dan lain sebagainya dengan fund manajernya,
Misalkan dia beli gold sudah dari harga 17.00, 17.50 dibayar lagi, 18.00 dibayar lagi, kan gitu. Nah, karena permintaan gold naik, maka tren gold kan akan naik. Makanya yang membentuk tren itu adalah institusi besar lewat mekanisme transaksi yang mereka lakukan dalam jumlah besar. Tetapi harap diingat, dan itu tergambar di chart, bahwa yang namanya tren naik bukan garis lurus. Makanya koreksi-koreksi seperti hari Kamis Jumat kemarin sebuah hal yang biasa. Dan kalau dikatakan tren gold masih naik, itu juga tidak salah. Maksudnya begini, kan misalkan dibeli 17.00, 18.00, 18.50 dilakukanlah aksi profit taking. Pada jual emas itu institusi besar, sehingga ketersediaan emas, kan kita mengacu ke fisik, di market banyak sehingga harga emas turun. Pertanyaannya, pada saat institusi besar melepaskan goldnya untuk melakukan aksi profit taking, apakah sudah membalikan tren sehingga menyatakan gold tidak prospektif lagi ke depannya? Kan enggak. Justru mereka melakukan aksi profit taking, mereka akan buy lagi di bawah untuk mendapatkan harga yang lebih murah sesuai dengan prinsip follow the trend by bidding kita. Nah, tinggal nanti tantangannya adalah jika terjadi koreksinya sejauh mana. Sejak kapan tahu? Sebelumnya saya sudah katakan bahwa gold belum balik tren. Sederhana, dengan menggunakan kombinasi 5 EMA, didapatkan closing candle di EMA paling bawah atau di bawah semua EMA, dan EMA 10 paling bawah. Closing candle di bawah semua EMA sudah terjadi, tetapi EMA 10 belum balik bawah, makanya belum balik tren. Jadi masih setelah saya katakan ini merupakan koreksi yang cukup dalam, belum balik tren. Jadi institusi besar masih menahan goldnya untuk nanti dia beli lagi di buy, demikian seterusnya. Seperti sebuah siklus. Buy, nanti harga akan naik, dilakukan aksi profit taking, jatuh, nanti institusi besar buy lagi di bawah. Nah itu loh guys, jadi kembali lagi Anda harus memahami mekanisme market. Bukan membela diri, salah bilang salah, benar bilang benar. Saya kemarin mengalami kerugian 100 pip atau 10 poin kejemput. Buy limit saya di 50% Fibonacci 61, di 50% Fibonacci retracement. Ternyata dia turun terus. Nah, saya kan bukan dewa dan saya bukan Tuhan yang tahu sampai di mana market akan naik. Jadi kalau Anda ingin tahu sampai di mana secara persis 100% benar, Anda harus menjadi George Soros. Iya dong. Karena kan kalau misalkan gold turun itu kan karena aksi lepas, kita bicara fisik ya. Karena aksi lepas gold, profit taking, gold turun. Nah, kapan atau di mana institusi besar itu akan buy lagi sehingga terjadi pembalikan tren? Itulah yang kita cari. Dan dalam kerangka mencari buy-nya itu di support-support, bisa terjadi kesalahan. Kurang afgan atau kurang sadis. Saya salah, minus 100 pip, tapi sebelum-sebelumnya sudah mendapatkan profit ratusan pip dari beberapa kali eksekusi entry dengan mengikuti tren gold yang naik. Dan ingat ya, saya sudah memberikan informasi di sebelumnya, silakan cek video bahwa terjadi triple top. Ini saya nggak buka chart karena ini sifatnya vlog dan saya lagi menikmati santai pagi, cuma ingin aja berbagi. Dan kembali lagi, saya sudah mengingatkan terjadi triple top. Silakan Anda cek video-video sebelumnya. Kemudian saya tambah lagi, itu ada area supply di mana terjadi pola candle yang disebut dengan bearish engulfing, dan benar gold turun. Nah, problemnya adalah itu tadi, buy-nya terlalu cepat dan dia turun lagi. Pada saat saya salah, saya diam. Saya nggak ngotot untuk buy lagi, wait and see. Apalagi ditambah dengan data NFP yang mix itu apa? Campuran.
NFP-nya jelek, tetapi upah buruh per jamnya dan tingkat penganggurannya itu positif, sehingga market bingung. Jadi kembali lagi yang ketiga tadi, setelah kita loss, kita jangan ngotot, wait and see dulu. Nah itu, untuk apa? Untuk kita konsolidasi dan tidak mengalami kerugian yang berlebihan akibat nafsu atau psikologi terganggu ingin balas dendam. Begitulah kira-kira menghadapi market ini. Jadi kalau kita loss ya biasa saja, yang penting terukur. Dan jadilah pribadi yang senantiasa positif. Kalau ada hal-hal yang baik, yang benar, komentari dengan positif. Jangan seperti menunggu seseorang salah, kemudian kalau salah kita bully, kalau benar kita diam. Nah ini kurang baik, dan kurang baiknya itu bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita, dimana kita akan menjadi pribadi yang seperti itu. Kalau kita loss, kita menjadi lebay. Yang penting sekali lagi, equity kita secara keseluruhan dalam misalkan sebulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau 12 bulan, tumbuh atau tidak. Jangan menginginkan setiap kita entry profit. Dan kalau sudah loss, diam dulu, kemudian lakukan analisa ulang, wait and see. Tunggu misalkan seperti sekarang nih, hari Senin atau hari Selasa. Yang jelas, saya masih melihat gold kembali menguat. Sudah, seperti itu. Tapi ingat sekali lagi, di dalam tren bullish ada koreksi. Oke, semoga apa yang saya katakan ini bermanfaat dan menjadi berkat. Nanti bisa saya lengkapi di program-program yang lain, misalkan di Sersan Sukses. Kemudian terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Novri Siwanjunta.